terus berusaha meninggalkan dosa. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam, kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili Misa Harian oleh Romo R.D. Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini melanjutkan perikop ini melanjutkan perikop yang kemarin ketika banyak orang bertanya. Dan hari ini juga dikatakan di sini banyak orang kembali bertanya kepada Yesus. Kalau kemarin pertanyaannya adalah soal kerajaan Allah, hari ini bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Atas pertanyaan itu, Yesus menuntun, menjawab pertanyaan orang-orang itu. Dan Yesus mengatakan, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat." Yesus menjawab pertanyaan orang-orang itu dengan menunjukkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus berjuang. Orang harus berani membangun budaya mau berproses dalam hidup. Bukan budaya instan, mau cepat, mau beres tanpa perjuangan. Dan kita bersyukur kita melihat bagaimana Yesus memastikan pada orang-orang itu
bahwa proses budaya berjuang adalah cara orang bisa sampai pada situasi Allah yang meraja, kerajaan Allah. Yesus memastikan bahwa harus berani melalui pintu yang sempit. Siapa pintu itu? Pintu itu adalah Yesus sendiri. Orang harus mau melewati, masuk melalui Yesus. Maka kita sepatutnya bersyukur, kita beriman kepada Yesus. Kita sudah punya pintu itu. Tetapi yang masih dibutuhkan adalah berjuang dengan apa yang Yesus ajarkan pada kita dalam ajaran-ajarannya. Kalau kita mau melalui pintu itu, kita harus mengikuti apa yang pintu itu ajarkan kepada kita, yang Yesus ajarkan kepada kita. Lewat ajaran-ajaran Yesus. Dan pernah dikatakan dalam Injil, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus berani menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Itulah pintu yang harus kita lewati. Hanya dengan pintu itulah kita akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lalu apa yang harus kita perjuangkan? Yang harus kita perjuangkan pertama adalah percaya pada kehendak Allah. Yang kedua, dalam hidup berani meninggalkan dosa. Orang diajak untuk berani meninggalkan dosa. Yang sering dikatakan oleh Paulus, dosa adalah sampah. Dan kita harus berani meninggalkan sampah itu di depan pintu supaya kita bisa masuk dalam pintu itu. Dan yang ketiga, belajar untuk rendah hati. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Berani mengambil jalan kerendahan hati. Rendah hati di hadapan Allah bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Maka kita harus berani mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita. Dan kita diminta untuk itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk percaya pada kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah, terus-menerus berusaha meninggalkan dosa, dan belajar untuk rendah hati dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.